Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Anda pernah nggak sih kebangun gitu jam 3 pagi, mata melek tapi otak kayaknya, nolak buat tidur lagi. Frustrasi banget ya? Sering itu, sering. Rasanya udah pasrah aja gitu kadang. Nah, hari ini nih, kita mau kupas sebuah laporan pribadi yang menarik banget. Ini soal eksperimen mandiri, sebulan penuh loh. Nyobain ramuan simple yang katanya lagi, populer diam-diam gitu. Ramuan apa tuh? Campuran madu sama garam. Dilarutin di air hangat, diminum sebelum tidur. Sumber kita ini catatan detail banget dari seseorang yang udah, bertahun-tahun deh kayaknya berjuang sama masalah tidur, terus dia nekat nyoba cara ini. Madu dan garam ya. Menarik-menarik. Iya kan? Misi kita nih, bongkar hasil eksperimennya, terus kita coba tiliklah potensi ilmiah di baliknya. Kita cari tahu nih, ini beneran solusi oke atau cuma mitos kesehatan aja gitu? Oke, pertanyaan kuncinya apa nih? Pertanyaan utamanya, bisa nggak sih cuma sesendok teh madu sama sejumput garam laut itu beneran jadi kunci buat nenangin pikiran yang lagi istilahnya overaktif dan bawa kita tidur nyenyak? Mari kita telusuri bareng-bareng. Siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari awal ya. Laporan ini ngasih gambaran yang, mungkin banyak dari kita yang ngerasa ini gue banget nih. Susah banget buat mulai tidur. Pikiran loncat-loncat gitu ya? Nah, itu dia. Ke daftar kerjaan besok lah, nyesal soal kemarin lah, khawatir masa depan lah, campur aduk. Akibatnya, pagi itu udah pasti disambut rasa capek kronis. Siklus yang melelahkan ya. Banget. Udah lama lagi dialamin sama subjek ini. Terus, malam pertama dia eksperimen. Sekitar jam 10.30 atau 11 malam gitu, dia nyoba ramuannya. Komposisinya apa tadi? Air hangat 1 sendok teh madu mentah, laporannya nyebut Saengkul, itu madu mentah Korea kayaknya, sama sejumput garam laut murni. Spesifik disebut garam Korea, Tian Rian. Oke, madu mentah garam laut murni. Terus gimana hasilnya? Dia bilang dia ngerasa kayak melayang gitu ke tidur, jauh lebih cepat dari biasanya, cuma sekitar 30-35 menit. Tapi yang bikin dia kaget banget, dia tidur pules sepanjang malam. Wow, nggak kebangun sama sekali? Sama sekali nggak. Paginya, dia ngerasa seger, hal yang jarang banget dia rasain. Nggak ada tuh rasa capek yang biasanya udah nempel. Dia langsung ngerasa, wah ini ada yang beda nih, signifikan banget. Wah, pengalaman awal yang langsung terasa ya bedanya. Kalau kita coba bedah nih, kenapa kok bisa gitu dari sisi ilmiah? Ada beberapa mekanisme sih yang mungkin main di sini. Coba kita mulai dari garamnya dulu, si Tian Rian itu. Oke. Laporan ini kan nekenin banget pakai garam laut murni ya, bukan garam meja biasa. Kenapa coba? Karena garam laut murni kayak gini tuh kaya mineral, utamanya magnesium. Magnesium. Wah, sering denger tuh. Katanya buat relaksasi ya. Gimana persisnya dia kerja buat tidur? Tepat sekali. Magnesium ini perannya krusial di sistem saraf kita. Dia kerja kayak semacam rem alami gitu loh, buat otak. Rem alami. Iya, lebih spesifiknya, magnesium itu bantu hambat neurotransmitter pemicu, kayak glutamat gitu, yang bikin kita melek terus. Nah, di sisi lain, dia dukung produksi GABA. GABA. Itu apa lagi? GABA itu neurotransmitter yang kasih sinyal relaksasi, ketenangan. Nah, pola makan kita sekarang kan sering bikin kita kurang magnesium tuh. Jadi tambahan sedikit dari garam laut ini bisa jadi bantu nyimbangin sistem saraf yang, terlalu aktif gitu sebelum tidur. Oke. Jadi garamnya bantu ngerem otak ya. Terus kalau madu mentahnya, si Sengkul itu, apa perannya selain bikin manis saja? Nah, peran madu di sini juga nggak kalah menarik. Madu mentah itu ada kandungan asam amino esensial namanya triptofan. Triptofan. Oke. Triptofan ini bahan baku penting di otak. Pertama, dia diubah jadi serotonin. Tahu kan, hormon bahagia itu yang bantu kita tenang? Iya. Terus, pas udah gelap, serotonin ini diubah lagi jadi melatonin. Nah, ini dia hormon tidur utama kita, yang ngatur siklus bangun tidur. Uniknya lagi, glukosa alami di madu itu bantu si triptofan ini nyebrang sawar darah otak. Sawar darah otak. Kayak gerbang gitu? Betul, semacam gerbang selektif ke otak. Glukosa bantu triptofan lewat lebih gampang. Jadi, madu itu bukan cuma pemanis, tapi dia istilahnya fasilitator buat produksi hormon tidur alami kita. Jadi gitu toh. Ini bukan cuma asal campur ya berarti?
garam, magnesium buat menangin saraf, terus madu, triptofan plus glukosa buat bantu produksi hormon tidur. Kayak tim yang kerja bareng gitu ya. Persis, bisa dibilang ini kombinasi sinergis. Magnesium bantu badan sama otak rileks, sementara triptofan yang dibantu glukosa tadi nyediain bahan baku buat melatonin. Dua-duanya bantu transisi alami ke tidur jadi lebih mulus lah, mengurangi kemungkinan otak kita nyangkut di mode melek terus. Pantesan hasil minggu pertamanya cukup meyakinkan ya menurut laporan ini. Waktu buat tidurnya, apa tuh istilahnya? Latensi tidur ya? Iya, latensi tidur. Itu turun drastis. Dari rata-rata 50-70 menit, jadi cuma 25-35 menit. Tapi yang dia tekenin banget sebagai perubahan paling berasa itu, rasa cemas pas udah rebahan nunggu tidur, itu berkurang jauh. Itu kan bukan cuma soal angka durasinya ya, tapi pengalaman subjektifnya. Wah, itu dalam banget perubahannya. Betul, dan penting juga nih catat beberapa detail spesifik dari laporannya yang dianggap krusial sama subjeknya. Suhu air, misalnya, idealnya 40-45 derajat Celcius. Hangat nyaman gitu ya, bukan panas atau anget-anget kuku. Iya, persis. Terus waktu minumnya, disaranin minimal 30 menit sebelum tidur. Dan soal bahan nih, dia nekenin banget pakai garam laut murni kayak Tian Rian sama madu mentah seengkol, bukan garam meja biasa atau madu olahan. Kenapa tuh? Emang beda efeknya? Menurut dia nggak ngasih efek yang sama, malah bisa negatif katanya. Ini nunjukin mungkin kualitas sama kemurnian bahannya itu ngaruh juga ya. Masuk akal sih. Oke, terus masuk minggu kedua nih. Rasa penasarannya udah berubah jadi kayak, eksplorasi yang lebih serius gitu. Udah kayak peneliti ya dia jadinya. Haha, iya. Dia mulai mainin variabelnya. Waktu minum, proporsi madu dan garamnya. Bahkan suhu airnya dicoba-coba. Sambil ngamatin reaksi badannya dengan teliti banget. Terus, apa temuannya? Salah satunya dia coba majuin waktu minum. Dari 30 menit, dia coba 1 jam sebelum tidur. Hasilnya, waktu buat mulai tidurnya sih nggak banyak berubah. Tapi, frekuensi kebangun tengah malamnya itu loh, terutama jam 3 pagi yang jadi musuh bebuyutannya, berkurang drastis. Dia bisa tidur lebih pules sampai pagi. Ini menarik banget. Kayak ramuan ini nggak cuma bantu mulai tidur, tapi juga ngejaga tidurnya. Sleep maintenance ya istilahnya. Itu kemungkinan yang masuk akal sih. Gimana tuh penjelasannya? Ya, proses penyerapan magnesium sama konversi triptofan jadi melatonin itu kan butuh waktu ya. Mungkin dengan ngasih jeda lebih lama sebelum tidur, kadar zat-zat itu jadi lebih stabil di badan pas kita tidur. Jadi, bantu jaga kualitas tidur sepanjang malam, nggak cuma di awal aja. Oh gitu ya? Terus dia juga tes suhu air kan? Ternyata air yang cuma anget-anget kuku gitu kurang efek buat relaksasi. Tidurnya lebih lama. Sebaliknya, kalau kepanasan, di atas 60 derajat, nggak nyaman diminum, malah bikin kembung katanya. Jadi dia nemu sweet spotnya ya? Iya. Kesimpulannya, suhu 40-45 derajat itu, yang anget-anget nyaman pas diminum, itu pas banget buat relaksasi. Detail kecil kayak suhu aja bisa ngaruh gede ya. Sensasi fisiologis. Dia bantu melebarkan pembuluh darah sedikit, yang bisa bantu nurunin suhu inti tubuh kita dikit. Nah, itu sinyal alami buat badan siap-siap tidur. Suhu yang pas itu memaksimalkan sinyal ini. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling seru dari minggu kedua. Nyari rasio emasnya. Rasio emas. Iya, dia coba macam-macam perbandingan madu sama garam, dan kesimpulannya jelas banget. 1 sendok teh madu mentah dicampur sekitar 1 gram garam laut murni. Itu hasil terbaiknya secara konsisten. Dari cepatnya tidur, pulesnya tidur, sampai kondisi badan besok paginya. 1 sendok teh madu, 1 gram garam ya, itu rasio kuncinya. Betul, dia coba nyimpang dari situ. Kalau madunya ditambah jadi 2 sendok teh, tidurnya emang lebih cepat, tapi jadi sering kebangun. Mungkin gara-gara gula darah naik turun ya. Bisa jadi efek gula darah. Terus, kalau garamnya ditambah jadi 2 gram, malah jadi haus tengah malam. Ganggu tidur juga. Coba minum madu aja, rasanya anget, nyaman sih. Tapi kurang ada dorongan gitu buat tidur lelap. Kalau air garam aja, badan segar tapi ya pola tidurnya nggak banyak berubah. Jadi kuncinya di presisi rasio itu. Ini poin penting banget.
Ini nunjukin kalau ini bukan sekedar, oh manis bikin ngantuk, asin bikin rileks, kayaknya ada keseimbangan biokimia yang optimal di rasio spesifik itu ya, menurut pengalaman dia ini. Iya. Kebanyakan gula dari madu bisa ganggu stabilitas gula darah. Kebanyakan garam bisa bikin dehidrasi ringan atau haus tadi. Jadi, ya keseimbangan itu kuncinya. Satu lagi nih temuan menarik. Cara minumnya. Dia nemuin kalau minum buru-buru sambil nonton TV atau sambil berdiri gitu, nggak seefektif kalau diminum pelan-pelan, dengan sadar gitu ya, mindful, di tempat tenang. Jadi kayak bagian dari ritual mau tidur. Nah, itu dia. Seolah-olah, tindakan sadar itu sendiri ikut ngasih sinyal ke badan sama pikiran. Oke, waktunya pelan-pelan, siap-siap istirahat. Ini nyentuh aspek psikologis dari rutinitas sebelum tidur ya. Tindakan yang kita lakuin secara sadar dan konsisten itu bisa jadi jangkar psikologis yang kuat banget. Bantu transisi dari sibuknya hari ke mode istirahat. Jadi ini bukan cuma soal apa yang diminum, tapi gimana kita melakukannya. Betul. Masuk minggu ketiga, eksplorasinya makin luas nih. Dia dapat inspirasi dari rekomendasi online gitu, terus nyoba nambahin bahan alami lain ke ramuan madu garamnya. Oh, di mix lagi ya? Tujuannya apa? Ngelihat ada sinergi tambahan nggak gitu. Pertama, dia coba madu plus jahe plus garam. Jadi, beberapa iris jahe seger direndam dulu di air panas, baru ditambah madu sama garam. Gimana rasanya? Efeknya? Laporannya bilang, ramuan ini ngasih sensasi anget yang kerasa banget di badan. Efektif buat mempercepat tidur, apalagi buat orang yang tipe-tipe gampang kedinginan gitu. Tapi ada catatannya, jahe mungkin agak keras ya buat lambung sensitif. Perlu diperhatikan itu. Terus apa lagi? Terus dia coba madu plus kayu manis plus garam. Cuma nambahin 1/4 sendok teh bubuk kayu manis. Yang ini katanya ngasih efek relaksasi sama ketenangan pikiran yang lebih kuat. Aromanya aja udah kayak aroma terapi katanya. Wah, menarik. Sangat ngebantu pas hari-hari lagi stres banget gitu. Kualitas tidurnya jadi lebih baik. Kayu manis memang sering diasosiasikan sama relaksasi ya? Iya. Terus ada lagi nih, madu plus jujub plus garam. Tahu jujub kan? Kurma merah itu? Wah, kurma Cina itu ya? Betul, jadi jujubnya direbus dulu, nah air rebusannya itu yang dicampur madu sama garam. Ini digambarin ngasih sensasi paling lembut dan kayak dipeluk gitu. Kayak kenyamanan emosional. Hasil tidurnya gimana? Hasilnya tidur yang panjang banget, lelap, hampir nggak mimpi katanya. Dia ngaitin ini sama konsep pengobatan Tiongkok yang Xiel Anxin. Katanya sih artinya menutrisi darah dan menenangkan jiwa. Bisa dijelasin dikit nggak konsep ini? Tentu. Yang Xiel Anxin itu konsep di pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, yang secara harfiah ya artinya menutrisi darah dan menenangkan Shen. Shen itu bisa diartikan pikiran atau jiwa. Oke. Nah, dalam TCM, jujub itu dianggap punya sifat menghangatkan, terus menutrisi darah, ini konsepnya lebih luas dari cairan darah ya, dan secara spesifik menenangkan pikiran atau Shen yang lagi gelisah. Jadi, masuk akal banget kalau kombinasi ini ngasih rasa nyaman dan tidur yang dalam. Apalagi kalau kegelisahan itu faktor utama masalah tidurnya. Wah, menarik banget ya, gimana bahan beda bisa nargetin aspek yang agak beda juga. Jahe buat angetin fisik, kayu manis buat tenangin mental, jujub buat nyamanin emosi. Tapi ada juga eksperimen yang gagal, madu plus bawang putih plus garam. Bawang putih? Gimana tuh? Badan sih anget katanya, tapi aroma tajamnya itu loh malah bikin gelisah. Pelajaran penting nih, nggak semua yang sehat itu cocok diminum sebelum tidur. Benar sekali. Bawang putih meskipun sehat ya, dia punya komponen sulfur yang buat sebagian orang bisa jadi stimulan, apalagi aromanya itu. Ini ngingetin kita kalau milih bahan buat ritual sebelum tidur, itu harus mikirin efeknya ke relaksasi, bukan cuma manfaat kesehatan umumnya aja. Setuju. Secara keseluruhan sih, minggu ketiga ini nunjukin potensi personalisasi ya. Kita bisa milih tambahan bahan sesuai kebutuhan spesifik hari itu. Lagi butuh anget, tenang, atau nyaman. Betul. Nah, masuk minggu keempat, muncul kesadaran penting lain nih. Minuman ini kerjaannya jauh lebih bagus kalau didukung sama lingkungan tidurnya optimal. Jadi fokusnya geser ke nata kamar tidur. Nah, ini penting juga nih faktor lingkungan. Banget. Soal cahaya misalnya, dia nemuin beda banget rasanya. Tidur di kamar yang gelap total, atau pakai lampu redup yang cahayanya anget banget, kayak cahaya lilin gitu ya,
Di bawah 2000 Kelvin, itu signifikan banget bikin tidur lebih cepat dan ngurangin kebangun. Dibanding lampu tidur biasa gitu ya? Iya, bahkan katanya sedikit aja cahaya biru dari gadget atau lampu biasa, itu udah bisa nekan produksi melatonin. Gelap itu sinyal tidur paling kuat buat otak kita. Betul. Melatonin sensitif sama cahaya. Terus soal suhu sama kelembapan. Dia nemuin rentang idealnya, suhu kamar sekitar 18-21 derajat Celcius, terus kelembapan 40-60%. Sejuk tapi nggak terlalu kering ya? Nah itu dia, ini ngurangin kemungkinan kebangun gara-gara kepanasan, kedinginan, atau udara kering banget. Dia sampai pakai pelembab udara, humidifier, pas udara lagi kering. Hasilnya, kebangun gara-gara hidung mampet berkurang sampai setengahnya. Ternyata napas nyaman itu ngedukung banget efek relaksasi minumannya. Ini klop banget sama fisiologi tidur. Badan kita kan emang suhunya turun dikit pas mau tidur. Lingkungan sejuk bantu proses itu. Kelembaban pas juga jaga saluran napas kita nyaman. Nggak bikin kebangun gara-gara tenggorokan kering atau hidung mampet. Terus soal suara, ini agak unik temuannya. Justru kalau hening total, dia malah gampang keganggu sama suara kecil-kecil. Oh ya, terus solusinya gimana? Pakai white noise. Atau suara alam yang konstan gitu, kayak suara hujan, ombak tenang dari aplikasi. Suara latar yang monoton ini bantu nutupin suara-suara kaget dan nenangin saraf juga ternyata. Banget ngurangin cemas sebelum tidur. Terus kasur yang agak keras dikit, yang nopang punggung, ternyata lebih enak buat dia daripada yang terlalu empuk. Wah, lengkap ya eksperimennya sampai ke kasur dan selimut. Ini semua nunjuk ke satu kesimpulan kuat sih, sinergi. Sinergi lagi ya. Iya. Efek fisiologis dari minuman madu garamnya relaksasi saraf, dukungan melatonin itu bakal jauh lebih optimal dan tahan lama kalau didukung sama sinyal tidur yang konsisten dari lingkungan. Gelap, sejuk, lembab, tenang, atau pakai suara latar yang nenangin, plus nyaman secara fisik. Ini bukan lagi cuma soal satu intervensi, tapi udah nyiptain ekosistem tidur yang kondusif. Bener banget. Dan di minggu terakhir, dia nambahin satu lapisan lagi. Gerakan ringan sebelum tidur. Cuma 3 latihan simpel aja. Gerakan ringan, apa aja tuh? Pertama, pompa betis sambil duduk. Jadi tumit diangkat naik turun pelan-pelan gitu. 10 menitan. Tujuannya ngelancarin sirkulasi darah dari kaki ke atas. Abis lakuin ini plus minum ramuan, rasa pegel sama capek di kaki itu hilang, ganti jadi rasa anget. Oh, bagus itu buat yang kakinya sering gelisah ya. Mungkin ya. Kedua, peregangan bahu. Tangannya dikaitin di belakang punggung gitu. Buat ngelawan postur bungkuk gara-gara kelamaan di depan layar. Cuma 3 menit ini. Abis itu, dia ngerasa napasnya lebih lega, lebih dalam, pikirannya juga lebih cepat tenang. Membuka dada, melancarkan pernafasan ya, bagus. Ketiga, duduk tegak nyender ke dinding. Duduk di lantai, punggung lurus nempel tembok, mata merem, terus fokus ke pernapasan perut sekitar 20 menit. Ini bantuin postur sama ngaktifin respons relaksasi lewat napas diafragma. Wah, ini kombinasi yang menarik ya. Pompa betis buat sirkulasi, peregangan bahu buat postur dan napas, terus duduk tegak sambil fokus napas, itu kan kayak meditasi simple ya. Semuanya tujuannya ngurangin ketegangan fisik sama mental sebelum tidur. Iya, dan laporannya bilang kombinasi minuman plus gerakan ini ngasih hasil paling optimal. Tidur paling cepat, paling pules, bangun paling seger. Ini kayak lapisan sinergi terakhir yang dia temuin. Luar biasa ya perjalanannya. Jadi, setelah sebulan ini, yang awalnya cuma eksperimen iseng madu garam, jadi berkembang ke pemahaman yang lebih, holistik gitu. Ini bukan soal nemuin satu obat ajaib, tapi soal ngebangun ritual yang konsisten. Gabungin aspek biokimia dari minuman, lingkungan dari kamar tidur, sama fisiologis dari gerakan ringan. Ini soal ngerawat badan sama pikiran secara sadar sebelum istirahat. Sebuah proses penemuan diri juga ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Nah, pesan buat Anda nih yang mungkin lagi berjuang sama tidur. Mungkin malam ini bisa dicoba langkah pertamanya. Siapin aja segelas air hangat, ya sekitar 40-45 derajat lah. Larutin 1 sendok teh madu mentah yang bagus kualitasnya, sama sekitar 1 gram garam laut murni. Itu kira-kira sejumput atau 1/4 sendok teh lah. Minumnya pelan-pelan ya. Iya, minumnya pelan-pelan, sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur di tempat yang tenang. Anggap aja ini momen buat diri sendiri. Usahain kamar segelap mungkin. Mungkin pas minum, bisikin ke diri sendiri. Makasih ya buat hari ini. Sekarang waktunya istirahat. Siapa tahu, kebiasaan kecil ini bisa jadi awal perubahan buat Anda.
Semoga ya. Ya, dan kalau Anda ingat teman atau keluarga yang sering ngeluh susah tidur atau cemas, mungkin info ini bisa di-share ke mereka. Kualitas tidur satu malam aja kan bisa ngubah banyak hal ya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungin bareng. Eksperimen ini kan banyak fokus ke penyesuaian fisik sama lingkungan ya, tapi kayak yang disinggung di awal soal pikiran yang suka loncat-loncat itu. Mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kekacauan mental apalagi ya yang perlu kita beresin sebelum tidur? Di luar urusan ramuan atau setting kamar tidur, gimana caranya kita bisa secara sadar ngebangun rutinitas pratidur yang ngasih sinyal istirahat? Nggak cuma ke badan, tapi juga ke pikiran kita yang seringnya masih lari kenceng itu. Wah, pertanyaan bagus banget itu buat direnungkan. Eksplorasi kita soal eksperimen madu garam ini sampai di sini dulu ya. Semoga ini bisa ngasih inspirasi soal kekuatan dari tindakan kecil yang konsisten dan dilakuin dengan sadar. Ingat, tidur itu bukan cuma jeda, tapi fondasi penting buat hari esok yang lebih baik. Semoga malam Anda tenang dan lelap.